Shalom semua, kita yang diberkati dan Tuhan baik banget buat kita semua. Saat ini aku tiba-tiba dapet tema tentang buta arah. Tapi kita bukan nol loh. Maksudnya apa ya? Di Ayub 23 ayat 8-9. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Atau kalau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara, kucari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Nah, apa maksudnya? Kemanapun kita melangkah, kita seolah nggak bisa lihat Tuhan atau penyertaan Tuhan, walaupun bukan secara fisik ya. Bukannya Tuhan hanya sejauh doa ya, bukannya Tuhan tuh omnipresent, selalu ada dimanapun, kapanpun. Nah sekarang kenapa Tuhan tidak terlihat di mana kita melangkah? Bukannya kita anaknya, bukannya Tuhan kasih kita hikmat, akal budi untuk bergerak aktif, tidak pasif, atau produktif. Tapi kenapa Tuhan tidak terlihat di langkah kita? Apa maksudnya dengan ayat ini? Ada apa dengan Tuhan atau ada apa dengan kita? Di sini dibukakan karena poinnya kembali ke sikap hati sebenarnya, ke sikap hati kita. Kita boleh bergerak, kita boleh ada hikmat atau ada ide dalam rencana apapun, tapi hendaknya lebih dulu punya sikap hati yang berserah ke Tuhan atau bertanya dulu ke Tuhan dalam segala aspek yang akan kita kerjakan atau kemana kita melangkah. Karena kembali ke Roma 8 ayat 28, Tuhan kan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Jadi kalau apa yang kita lakukan itu tidak baik menurut pandangan Tuhan, ya Tuhan tidak turut bersama kita. Tuhan seolah tidak terlihat karena dia tidak menuruti maunya kita. Kalau itu pada ujungnya tidak mendatangkan kebaikan untuk kita sendiri atau orang sekitar kita, atau malah hal yang seperti menguntungkan kita di awal malah akhirnya merusak kita, membuat kita jauh dari Tuhan. Jadi Tuhan atau penyertaannya seolah tidak terlihat, padahal Tuhan tetap ada melihat kita. Dan kenapa sih penting banget kita punya sikap hati yang berserah atau bertanya dulu kepada Tuhan? Karena nanti ada di ayat 10a, nanti dibilang, Tuhanlah yang tahu jalan hidup kita. Tuhan yang tahu akhir yang terbaik untuk kita itu apa. Jadi sekalipun dalam rencana yang kita lakukan ada tantangan atau proses atau tidak semulus yang kita pikirkan, kalau kita udah berserah dulu atau bertanya dulu sama Tuhan, kita gak perlu ketakutan berlebih atau tertekan berlebih atau mundur total untuk berjuang, karena kita udah serahkan ke Tuhan lebih dulu. Jadinya Tuhan pasti turut campur tangan untuk menyertai dan membuat itu jadi, jika itu memang baik. Atau bisa tidak jadi jika itu memang tidak baik. Dan kita juga di awal sudah memiliki sikap hati yang legowo, yang berserah. Berjuang boleh, tapi harus hasil akhirnya ya seturut yang terbaik menurut Tuhan Bapa kita. Karena kembali ke ayat 10a itu nanti, Tuhan yang tahu jalan hidup kita, jalan hidup yang terbaik dalam rancangannya, bukan rancangan kita. Tapi kita memang harus aktif dan produktif, itu harus, itu wujud kita anak Tuhan. Anak Tuhan itu enggak pasif, anak Tuhan itu bukan nol, tapi apa? Lebih dari pemenang. Amin. Nah, di ayat 10a yang tadi aku jelasin berkali-kali, karena ia tahu jalan hidupku. Amin. Di ayat 10b, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Wow, apa artinya?
Di sini Tuhan ingatin lagi saya juga, tidak ada yang lebih berharga daripada Tuhan. Jadi bisa diibaratkan tidak ada yang lebih emas daripada Tuhan. Emas terbaik ya Tuhan. Iya, dibukakan lagi. Ya Tuhan itu emas terbaik. Emas di antara emas, dibaratin sih. Jadi karena itu Tuhan mau. Karena Tuhan membuat kita segambar serupa dengan Dia, Bapa juga mau kita akhirnya menjadi emas. Dan emas itu kalau diibaratkan pasti kan terbentuk melalui proses. Misal si tukang emas memproses emas, membentuk emas ya dibakar dulu, dipukul-pukul, dibentuk dulu. Walaupun ilustrasi. Jadi tiap orang pasti dalam hidupnya beda-beda proses atau tantangannya. Tapi ujung akhirnya ya mengasah iman kita, mengasah karakter kita, mengasah pola pikir kita, mengasah mental kita, kesabaran kita, semuanya. Supaya kita memiliki emas dalam kesabaran, emas dalam kedewasaan, emas dalam pengendalian diri, supaya jadi emas yang Tuhan banggakan. Amin. Tapi yang paling penting di sini justru saat diproses itulah kita bisa benar-benar banget sadar dan merasakan keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Karena hanya Bapa satu-satunya pribadi yang tidak akan meninggalkan kita dalam proses terendah apapun, dalam titik terendah apapun. Iblis saja meninggalkan kita loh saat kita jatuh. Dia tertawa aja dari jauh. Pada saat kita di atas dia coba merongrong kita aja. Bahkan orang terdekat bisa meninggalkan. Tapi Tuhan tidak, gak akan pernah meninggalkan kita. Dan disitulah positifnya, kita bisa lebih dalam bergantung sama Tuhan. Intinya berserah dan hanya bisa berserah dan berharap sama Tuhan. Karena gak ada pegangan yang lain bisa roboh atau hilang seketika. Terus di ayat 11 ya, kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku mengikuti jalannya dan tidak menyimpang. Ayat 12, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Jadi pemahaman yang benar tentang Tuhan yang pasti merancangkan yang terbaik untuk kita, yang selalu ada dalam proses terendah dalam hidup kita, itulah menjadi buah karakter kita. Di ayat 11 dan ayat 12. Dan tetap kita gak bisa melakukan dengan kekuatan sendiri atau sepintar apapun, kita tetap gak bisa. Jadi mari sama-sama kita awali hari kita berserah terlebih dahulu melalui doa, penyembahan, dan gairah yang terus membara. Ibarat api unggun yang terus kita nyalakan tiap mengawali hari dan sepanjang hari dalam semua aktivitas kita. Tuhan nanti yang buat api unggun itu semakin menyala lebih lebih tinggi, berdampak dan menyenangkan hati Bapa. God bless you all. Jesus love you very, very much. Amen.